Sekelompok bandit koboi terkenal merampok sebuah kereta. Tidak disangka-sangka, di dalam kereta itu mereka menemukan paket yang tidak lazim. Setelah itu mereka diajak ke sebuah kota bernama Potemkin. Mereka tidak sadar bahwa kota itu adalah sebuah kota misterius yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Apakah mereka bisa keluar dari kota itu? Dan inilah di dalam sebuah rumah di area pertanian, pemilik rumah itu tiba-tiba diserang oleh orang-orang tak dikenal. Di rumah itu ada sepasang suami istri dan dua anak mereka. Kedua anak itu berhasil keluar dari rumah saat terjadi baku tembak. Sedangkan ayah dan ibu mereka tewas dalam baku tembak tersebut. Beberapa tahun kemudian ada seorang pemuda yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah bar. Tidak sengaja dia menumpahkan minuman ke seorang kakek, sehingga kakek itu pun berdiri dan mau menghajarnya. Tapi sebelum itu terjadi, pemilik bar tersebut menahan kakek itu sambil menunjuk poster yang terdapat di dinding yang bertuliskan "Dicari hidup atau mati, Henry dan Ken Dalton". Disinilah kita tahu bahwa si cleaning service itu adalah adiknya Henry dan Ken Dalton. Mereka berdua adalah kakak beradik di awal film tadi, sehingga kakek yang bernama Henry sudah menjadi kepala perampok terkenal dan si adik yang bernama Jake bekerja sebagai cleaning service di bar tersebut. Saat mereka berdua masih dalam keadaan tegang, tiba-tiba setelah kejadian itu, Henry mengajak Jake untuk duduk bersama gengnya. Saat asik bermain judi, tiba-tiba salah satu geng di antara mereka mengatakan bahwa di luar bar sedang terjadi duel baku tembak antara pemburu hadiah dan salah satu anggota geng mereka yang bernama Buck. Buck pun kalah dan tewas tertembak. Karena Buck tewas, akhirnya rencana perampokan mereka selanjutnya menjadi kacau karena mereka kekurangan satu orang. Disinilah Jake menawarkan diri untuk ikut, walaupun Henry awalnya tidak setuju. Namun orang kepercayaannya meyakinkan kalau pekerjaannya si Jake hanyalah pekerjaan mudah. Akhirnya, Henry pun mengizinkan adik sematawayangnya itu untuk ikut di perampokan yang digadang-gadang merupakan perampokan terbesar di geng mereka. Di dalam sebuah kereta yang melaju, terlihat sekelompok orang bersenjata lengkap berdiri dan menjaga ketat sebuah peti kayu yang dirantai. Geng Henry beraksi dengan membakar pohon di tengah rel kereta, sehingga rel kereta terpaksa berhenti. Saat penjaga kereta turun untuk mengecek keadaan, terjadilah adu tembak-tembakan di sini. Banyak dari para penjaga kereta yang tewas dan geng Henry masuk lalu mengambil alih kereta tersebut. Saat kepala penjaga kereta itu diinterogasi, bahwa dia hanya mengatakan dengan yakin semua perampok kereta itu
semua akan mati. Kemudian mereka pun mengangkut peti kayu yang dijaga ketat tadi. Oh, ternyata peti itu tidak berisi emas ataupun uang seperti yang mereka harapkan, melainkan hanya berisi seorang wanita cantik bernama Pearl. Wanita ini dalam keadaan terikat dan memakai topeng ala psikopat. Mereka pun heran dan terjadilah perdebatan di sini. Tiba-tiba wanita cantik bernama Pearl itu membuka peti kayu dan mengatakan kalau mereka bisa mengantarkannya pulang ke ibunya, pasti akan memberikan imbalan yang sangat besar. Saat mereka berunding, seorang pengawal kereta yang masih hidup menembak ke arah mereka. Mereka pun berbalik lalu memberondong si penembak tersebut. Di sini ternyata Henry terkena satu tembakan, sehingga harus dirawat karena mengalami pendarahan yang parah. Jarak dari tempat itu ke pusat kota sangatlah jauh, sehingga mau tidak mau mereka pun memutuskan untuk mengantarkan Pearl ke kotanya, yang memang dekat dari tempat itu, sekalian mencari dokter untuk mengobati Henry. Mereka pun berangkat dan ketika sampai di kota yang dikatakan Pearl itu, mereka hanya menemukan sebuah rumah dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar rumah itu. Mereka pun penasaran lalu memeriksa kembali. Ternyata memang hanya ada hutan di kota tersebut. Tiba-tiba Pearl menghilang dan salah satu anggota geng yang bernama Dodd menyalahkan si Jack karena curiga dialah yang membantu Pearl untuk kabur. Karena emosi, dia pun menodongkan pistolnya ke kepala si Jack. Mereka pun saling todong menodongkan pistolnya di sini. Tapi sebelum mereka saling menembak, Pearl pun muncul lagi dan mengatakan bahwa ibunya sedang menunggu mereka. Dia pun mengajak mereka untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan, ternyata ada sebuah kota kecil di dekat situ. Mereka merasa aneh, padahal tadi setelah mereka memeriksa berulang kali, tidak menemukan apa-apa di sekitar situ. Mereka pun tiba di sebuah bar di tengah kota kecil itu. Kemudian masuk dan dijamu oleh ibunya Pearl dengan sejumlah wanita-wanita cantik, minuman keras. Tidak ada seorang pun laki-laki di kota itu. Setelah minum-minum, mereka pun menuju kamar masing-masing. Hanya Jack yang tidak ikut karena dia memang sedang menjaga Henry. Dan dia juga tidak suka mabuk-mabukan, apalagi sampai main perempuan. Seorang wanita mendekati Jack dan menyapanya. Disinilah tanpa disadari Jack muncul makhluk-makhluk aneh di plafon bar tersebut. Ibunya Pearl datang dan duduk bersama Jack. Lalu Jack pun bercerita bahwa dia tidak pernah sama sekali pun membunuh. Di sini, ibu Pearl pun mulai bertingkah aneh. Kemudian, ibunya Pearl pun bercerita sambil memegang tangannya Jack, lalu bercerita tentang masa lalunya. Di sini Jack seperti terbawa kembali ke masa lalu. Melihat ibu Pearl diikat di sebuah tiang karena dituduh sebagai seorang penyihir. Jack pun kaget dan mulai curiga. Ibunya Pearl pun mengatakan bahwa dalam beberapa jam lagi, kejadiannya yang menimpanya itu terjadi lagi 2 abad lalu. Jadi, ibu Pearl dan semua yang ada di kota kecil ini adalah para penyihir yang sudah hidup
selama ratusan tahun. Seketika itu juga keadaan berubah. Mereka yang sedang di kamar masing-masing pun kaget karena wanita cantik itu mulai berubah menjadi sosok-sosok yang menyeramkan. Mereka pun melakukan perlawanan. Beberapa dari anggota geng ini tewas. Dan hanya tersisa Willy, Jake, Dodd, dan Lester. Henry pun menghilang dari tempat tidurnya. Saat mereka berempat mencoba berlari dari kota itu, mereka tidak menemukan jalan keluar. Tak peduli berapa kali pun mereka mencoba, tetap kembali ke dalam kota kecil tersebut. Akhirnya mereka menemukan rumah-rumah pertama yang mereka kunjungi tadi. Mereka lalu buru-buru bersembunyi di dalam rumah itu. Setelah keadaan aman, Jake mengatakan kalau dia harus kembali ke bar itu, lalu mencari Henry karena dia yakin Henry masih ada di sana. Di bar itu, para penyihir sedang melakukan ritual. Mereka mandi di dalam sebuah bak mandi yang berisi darah segar. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Jake masih perjaka Ting-Ting dan tidak pernah membunuh. Maka dia dianggap memiliki darah murni yang tidak berdosa. Jika para penyihir bisa menangkap Jake hidup-hidup, maka Jake bisa dipakai untuk ritual yang bisa membuat para penyihir itu hidup terus sampai beberapa dekade lagi. Jake dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali ke bar itu. Mereka membagi kelompok agar bisa segera menemukan Henry. Willy dan Lester melangkah masuk ke dalam bar. Namun anehnya, mereka secara tiba-tiba sudah ada lagi di dalam hutan. Dodd dan Jake sudah ada di dalam bar. Kemudian menyadari bahwa Willy dan Lester itu tidak ada di sana. Mereka pun masuk kembali ke dalam hutan untuk mencari Willy dan Lester. Saat mereka bertemu di hutan, mereka pun sadar bahwa mereka berada di kota hantu. Dan semua yang mereka lihat di kota ini adalah sebuah ilusi semata. Mereka pun berlari ke sebuah gereja di dalam kota itu. Karena tidak bisa masuk ke dalam gereja, para penyihir hanya berdiri di depannya, sambil mengatakan kalau mereka hanya menginginkan Jake dan akan memberikan uang serta jalan keluar dari kota ini jika Jake menyerahkan diri. Namun karena Dodd menolak, akhirnya para penyihir itu pun berjalan pergi. Tidak diduga para penyihir itu mengirimkan sihir dan membuat Jake dan kawan-kawannya yang bersembunyi di dalam gereja pun menderita. Tiba-tiba Henry datang di depan gereja. Namun saat Jake memanggilnya dengan panggilan khas mereka, dia tidak menjawab balik. Sehingga Jake tahu bahwa itu adalah Henry yang palsu. Lalu Henry terjatuh dan berubah menjadi sekelompok burung gagak. Di dalam gereja, Lester pun terkena santet yang membuat seekor burung gagak keluar dari mulutnya. Lalu dia pun tewas seketika.
Willy mengalami hal yang tidak kalah mengerikan. Dia berdiri di jendela gereja sambil mencongkel kedua matanya menggunakan pecahan kaca, kemudian mengiris lehernya sendiri. Setelah diamati, waktu di kota itu seakan berhenti. Dan Jack pun nekat keluar, berlari ke hutan sekali lagi untuk mencari jalan keluar. Beberapa penyihir pun mengikuti mereka. Hujan pun turun, dan seperti yang sudah-sudah mereka tidak sama sekali menemukan jalan keluar. Akhirnya, karena Jack sudah terluka, mereka memutuskan untuk kembali ke gereja. Disinilah Dodd menyuruh Jack untuk pergi, dan dia melawan para penyihir yang mengejar mereka. Dodd pun tewas di tangan para penyihir. Pearl dan ibunya tiba-tiba muncul, dan Jack menodongkan pistol ke lehernya, mengancam akan bunuh diri karena Jack sangat berharga bagi para penyihir. Maka ibunya Pearl pun memberikan penawaran, asalkan Jack tidak bunuh diri. Dia menawarkan untuk melepaskan Henry pergi dari desa ini secara hidup-hidup, asalkan Jack mau menyerahkan dirinya dan dipastikan itu bukan Henry yang palsu. Jack pun meminta Henry untuk memaafkan mendiang ayah mereka dan membeli kembali pertanian yang dulu adalah milik mereka. Setelah Henry setuju, Jack mengatakan kepada ibunya Pearl bahwa dia mau mengantarkan Henry lewati pintu kota. Ibunya Pearl pun mengatakan bahwa kekuatan sihirnya hanya sampai di batas kota tersebut. Dia mengibaskan tangannya, dan tiba-tiba kabut di sekitarnya pun menghilang. Lalu muncullah sebuah pintu yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari kota itu. Henry pun pergi, sedangkan Jack tinggal di kota misterius tersebut. Beberapa waktu kemudian terlihat Henry sedang santuy di halaman rumah pertaniannya. Dia memenuhi janjinya kepada Jack untuk membeli kembali rumah pertanian milik kedua orang tua mereka. Terlihat di sini istri Henry datang sambil menggendong bayi dan mengajaknya masuk. Bayi mereka diberi nama Jacob, dan film pun selesai.